Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Adi Suryadi. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat storage NVS di dalam Proxmox VE 7.0 ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat cluster ya. Jadi membuat beberapa VVE. Di sini saya membuat 3 VVE ya, VVE 1, VVE 2, VVE 3, dan membuat sebuah cluster namanya cluster 1. Ya, jadi buat teman-teman yang belum paham sampai pembuatan cluster, diharapkan melihat video saya sebelumnya, karena ini wajib ya, sebelum kita nantinya membuat storage NVS ke dalam sebuah cluster. Jadi ketika dibuat sebuah storage, nanti semua server yang tergabung dalam cluster itu akan terbentuk storage yang sama. Ya. Jadi teman-teman harus sudah sampai di tahap ini sebelum kita lanjut ke pembuatan storage. Lalu untuk pembuatannya tentu teman-teman silahkan bisa dibuka VVE 1-nya menggunakan VM Workstation Player-nya. Di sini saya ada 3, VVE 1, VVE 2, VVE 3 ya. Silahkan bisa dijalankan secara bersama-sama. Lalu bisa juga diakses menggunakan web browser ya dengan menuliskan alamat IP-nya dengan port 8006 ya. Kalau kalian baru masuk itu pasti ada keterangan ya, welcome to Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to configure the server. Nah, ini ada alamat servernya https 192.168.67.178.800. Ya, jadi itu untuk mengakses Proxmox menggunakan web browser. Nah, ini kita coba login dulu ya. Seperti ini, ya, diingat-ingat untuk loginnya. Dan di video sebelumnya dengan yang sekarang ini, IP yang saya gunakan berbeda ya, karena kemarin Proxmox-nya ada error dan saya coba install ulang kembali dan alamat IP-nya berbeda. Jadi jangan bingung, intinya silakan tetap gunakan IP yang dipakai pada sebelumnya ya teman-teman. Kalau tidak melakukan penginstalan ulang, berarti alamat IP-nya tetap yang sebelumnya ya. Bisa dilihat di atas sininya ya, itu alamat IP dari VVE-nya ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan storage ya, perlu dilihat kalau misalkan kita mengikuti modul ya. Nah, di sini setelah kita terbentuk sebuah data center yang terdiri dari 3 VVE, itu kan petunjuknya langsung klik storage, add, NVS ya. Lalu masukkan data store sebagai ID NVS-nya, servernya 192.168.67.178 ya, yang saya buat di atas. Nah, untuk folder atau directory ekspornya ini kan tidak muncul ya, harusnya ini muncul di bawah sini ya. Jadi tidak ditulis secara manual, tapi muncul di bawah ini. Kenapa tidak muncul? Karena kita belum mengkonfigurasi folder atau directory ekspornya. Nah, sekarang kita close dulu. Yang pertama kita akan cek dulu apakah package dari Proxmox VE ini sudah terupdate atau belum. Ya. Caranya dengan mengecek ya, gunakan script apt get update. Ya.
Ini saya tulis di sini juga ya, apt get update. Lalu tunggu sampai dengan dia mengupdate package-nya. Dan pastikan harus online ya. Nah, ini karena saya tadi sudah mengupdate ya. Tunggu saja sampai dengan selesai, sampai muncul lagi root at tvs1-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan cek lagi untuk install NVS kernel-nya. Caranya dengan menuliskan sintaks apt get install nvs common nvs kernel server. Nah, seperti ini. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi sudah ada nvs common is already the new version ya, artinya sudah ada. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama menginstal, nanti ada perintah untuk melanjutkan, yaitu memilih pilihan yes or no. Nanti teman-teman pilih ketik yes lalu enter untuk melanjutkan penginstalan sampai selesai ya, seperti itu. Oke, setelah mengkonfigurasi package yang terbaru atau untuk settingan NVS-nya, selanjutnya kita akan buat directory ya, untuk tempat menyimpan dari nanti storage ini ya, mau disimpan di mana. Secara umum ya, secara defaultnya semua storage itu di mount atau di mount itu disimpan di folder mnt ya. Ini perintah Linux ya, ls, untuk melihat directory yang ada di dalam directory mount ya, mnt. Nah, di dalam ini ada 3, data store, host run, dan PPA. Mungkin yang punya teman-teman beda ya, atau mungkin masih kosong, atau mungkin ada satu directory. Nah, di sini karena saya tadi sudah melakukan pembuatan NVS, itu sudah ada data store ya. Tapi saya tidak akan menggunakan yang ada ini, kita akan buat baru ya, supaya teman-teman juga bisa paham dari awal ya. Pertama kita buat folder dulu dengan perintah mkdir, nama dari foldernya ya. Saya beri nama NVS ya, atau apa ya, store ya, store NVS ya. Nah, ini namanya boleh beda-beda ya, atau mungkin teman-teman mau kasih nama data store, silahkan. NVS store saja, NVS store ya, enter, lalu coba cek lagi. Nah, di sini maaf ya, saya salah melakukan pembuatan folder. Kalau yang tadi saya lakukan itu membuat satu folder di atasnya folder mount ya, jadi di folder rootnya. Lihat ini, kalau ketik ls dia ada nvs store. Ini saya hapus dulu, perintah Linux lagi ya, rmdir nvs store. Oke, lalu kita buat mkdir /mnt supaya nanti terbentuknya di dalam folder mount ya, mnt /nvs store. Nah, ini sudah terbentuk, kita bisa cek /mnt ls/mnt. Nah, ini sudah ada nvs store. Lalu untuk membuatnya menjadi folder shared ya, folder yang dapat berbagi, kita pengaturannya ada di
folder atau directory etc/export. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan nano editor, nano/etc/export. Nah, seperti ini. Di sini ada pengaturan untuk mengaktifkan dari NVS-nya ya, untuk folder penyimpanan nanti storage-nya. Kita bisa tambahkan di baris paling bawah, menambahkan direktorinya /mnt ya, /nvs store. Nah, ini tergantung dari direktori yang teman-teman buat ya. Spasi IP-nya 192.168.67.0 ya, untuk membuat semua IP yang di kelas IP ini bisa ikut terbawa ya. Terus ada netmask-nya 255.255.255.0. Lalu di dalam kurung untuk memberikan hak aksesnya RW ya, read write. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti menambah folder lagi ya bisa ya, silahkan. Atau tadi saya sudah membuat mnt/data store, ini juga bisa ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan 2 folder nantinya, tapi kalau misalkan satu saja tidak apa-apa, ikuti yang NVS store saja. Selanjutnya untuk save-nya tekan Ctrl X. Nah, di sini save modified buffer-nya pilih yes, Y besar ya. Yes, terus file name to write, etc export, tekan enter ya. Nah, ini sudah tersave ya, sudah tersave seperti ini. Alangkah baiknya kita reboot dulu ya, supaya pengaturannya merestart ya, merefresh ulang. Nah, caranya tekan ketik reboot, enter, nanti dia reboot atau merestart Proxmox-nya ya. Kita tunggu. Jadi yang diatur itu di PVE1 ya, karena nanti PVE1 sebagai servernya ya. Sudah reboot, kita tinggal login lagi seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman masuk di PVE, Proxmox VE dengan mengaksesnya menggunakan web browser ya. Seperti ini. Nanti kalau pertama kali harus login, masukkan login yang sama dengan yang di konsol ya. Setelah itu, klik sini ya, data center cluster 1, klik storage, lalu add, pilih NVS. Nah, di sini untuk ID-nya ID unik ya, bisa misalkan NVS store share ya, misalkan seperti ini, share. Servernya berarti tadi 192.168.67.178 ya. Ini saya pakai server IP yang PVE1. Lalu nanti di sini akan muncul pilihan ya. Ada 2 direktori yang nanti akan menjadi direktori ekspor ya. Ya, karena tadi saya menambahkan 2, maka muncul 2 di sini.
Kita pilih yang NVS Store saja ya, karena yang tadi saya buat. NVS Store. Pilih di sini kontennya ada this image, ISO, ya. Boleh nambahin lagi nggak? Boleh ya, misalkan VSDAM ya, container template boleh, silakan. Semuanya juga boleh. Tapi kan nanti kita pakai yang ISO image aja sih. Kalau sudah ya, ini nodesnya all, no restriction, enable-nya centang ya. Lalu add. Nah, di sini muncul error ya, create storage file mkdir permission denied ya. Permission denied berarti apa? Mungkin saat kita membuat folder tadi itu hak aksesnya tidak diberikan untuk execute ya. Mungkin teman-teman yang belajar Linux harusnya sudah paham. Jadi kita akan ubah dulu, masuk lagi ke konsol. Kita akan ubah hak aksesnya menjadi supaya bisa execute ya. Pakai perintah chmod 777, ini kode untuk mengubah hak akses ya. Saya tidak bahas penjelasannya, intinya 777 itu untuk membuat user group ya. Satu lagi ya, intinya untuk mengubah pengaturannya menjadi read, write ya, sama execute ya. Jadi siapapun bisa mengaksesnya. chmod 777, lalu nama direktorinya /mnt/nvs store. Nah, seperti ini. Oke, setelah berhasil ya, tidak ada error, artinya permission atau hak aksesnya sudah diubah. Sekarang kita coba add ya. Nah, berhasil ya. NVS Store ini sudah masuk ke dalam storage, tipenya NVS, kontennya semua ya, tadi saya pilih semua. Path atau targetnya di sini MNT, PVE, NVS Store share ya. Shared-nya yes, enable-nya yes ya. Oke, jadi untuk pembuatan NVS seperti itu ya, sudah berhasil. Tinggal kita masuk ke penambahan konten ya. Kalau kita lihat di modul, setelah terbentuknya NVS storage-nya, maka akan muncul, kalau di sini namanya data store ya, kalau di saya NVS store. Kalau kita klik di sini, diperbanyak sini tampilannya, itu sudah muncul di semua PVE ya, NVS store share-nya itu masuk semua ke dalam 3 PVE-nya ya, karena mereka masuk dalam satu cluster ya. Setelah itu, untuk mengisi konten ya atau ISO image-nya, itu caranya tinggal klik storage NVS-nya yang PVE 1. Berarti NVS store share ya saya. Nah, di sini karena tadi saya memilih disk-nya banyak ya, ada ISO, ada snippet, template ya, VM disk. Nah, yang kita pakai yang ISO image ya, karena kita punya file Ubuntu yang ISO image. Ya, mungkin kalau yang di modul ada perbedaan karena saya nggak tahu ini Proxmox-nya versi berapa ya. Ini yang versi 7 seperti ini, pilihnya yang ISO image. Lalu nanti kita select file untuk Ubuntu servernya. Ya, klik ISO image di PVE 1 ya, NVS Store Share PVE 1 ISO image. Upload. Nah, di sini upload konten kita pilih yang ISO image. Select filenya, itu silakan dicari yang minggu lalu sudah saya jelaskan untuk mendownload Ubuntu servernya ya. Ubuntu server, open, lalu klik upload.
tunggu sampai prosesnya selesai ya. Dan ini mungkin membutuhkan waktu untuk penguploadannya karena Ubuntu server itu size-nya itu 1 giga ya. Jadi mungkin lumayan lama ya. Oke, saya tunggu ya sampai dengan prosesnya selesai dulu. Ya, saat Anda mengupload file ISO image ini, kalau misalkan menemukan hal seperti ini ya, nanti kemungkinan memori yang digunakan atau disk yang digunakan itu terlalu sedikit ya. Karena untuk file Ubuntu server saja itu sudah memakan disknya itu 1,2 giga ya, kalau nggak salah. 1,2 giga ya. Jadi kemungkinan karena saya awalnya memilih untuk penyimpanannya ya, harddisknya ini atau mungkin memorinya ya, ini bisa saja terjadi sehingga pada saat penguploadan ISO itu gagal. Nah, di sini muncul error ya. Error null occurred while receiving the document. Kemungkinan karena datanya terlalu besar dan bisa jadi memorinya kecil atau juga disknya ya. Nanti akan saya coba pelajari ya. Kalau seandainya yang kita upload disknya itu size-nya itu kecil, seperti contohnya saya di sini ada file ISO ini cuman 70 KB ya. Kita upload itu bisa masuk ya. Berarti kan ada kemungkinan harddisknya penuh ya. Ini kalau kita refresh, nah ini muncul ya file ISO-nya. Ya. Nah, teman-teman nanti untuk sampai di sini dulu, kalau bisa nanti di sini sudah terinstall Ubuntu servernya. Ya, kalau belum bisa mungkin ya sampai dengan pembuatan NVS Store dulu. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya coba tangani untuk bisa meneruskan pembuatan VM-nya. Ya, karena ini file ISO-nya bukan aplikasi, ini saya remove saja. Ya, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ya, tadi sudah saya jelaskan pembuatan NVS Store-nya. Ya, nanti untuk penguploadan ISO image-nya bisa di pertemuan minggu depan ya, atau video selanjutnya. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.